Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng rawuh, sedulur kabeh, di ruang batin ini. Semoga langkah panjenengan hari ini penuh cahaya dan ketentraman dari Gusti yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai, monggo dibalas dulu salam ini di kolom komentar, dan tulis juga weton panjenengan. Siapa tahu, ada saudara seweton yang ikut menyimak di ruang ini. Sedulurku, pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang wajahnya teduh, sikapnya kalem, tapi auranya begitu kuat? Orang itu jarang marah, selalu menjaga ketenangan. Namun, anehnya, ketika ada yang berani mengusik ketenangannya, hidup si pengganggu justru penuh masalah. Inilah misteri orang yang lahir di weton legi. Mereka tampak lembut, seolah tak berbahaya. Tapi jangan salah. Ada kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Bila ketenangannya diganggu, bisa membawa petaka bagi siapa saja yang berani menantang. Dalam hitungan Jawa, legi adalah salah satu pasaran yang memancarkan energi manis, menenangkan, dan lembut. Orang legi sering dipandang sebagai pribadi yang sabar, tidak suka keributan, dan lebih senang mencari harmoni. Namun di balik kelembutannya, legi memiliki daya gaib yang halus tapi kuat. Legi adalah ibarat telaga. Airnya jernih, tenang, membuat siapapun merasa damai. Tapi, siapa yang berani merusak atau mencemari telaga itu, akan merasakan murka alam yang datang tiba-tiba. Begitu pula dengan legi. Hari ini, kita akan membahas 5 sisi menarik dari weton legi, mengapa ketenangannya tidak boleh diganggu, dan bagaimana kekuatan tersembunyinya bisa jadi anugerah sekaligus peringatan. 1. Auranya meneduhkan. Sedulurku, orang yang lahir di weton legi seringkali membawa aura yang meneduhkan. Dari wajahnya, dari sikapnya, bahkan dari caranya berbicara, ada sesuatu yang membuat orang merasa damai. Mereka tidak perlu banyak bicara, cukup hadir saja, suasana jadi lebih tenang. Itulah mengapa banyak orang betah berlama-lama di dekat legi. Bayangkan panjenengan bertemu seorang legi. Senyumnya lembut, tidak berlebihan, tapi tulus. Kata-katanya halus. Nadanya tidak pernah meninggi. Ketika ia hadir di sebuah pertemuan, orang-orang yang tadinya tegang bisa pelan-pelan mereda emosinya. Kehadiran legi bagaikan embun pagi, dingin, sejuk, tapi memberi kesegaran pada siapapun yang merasakannya. Sesepuh Jawa mengatakan, legi iku kaya bulan purnama. Legi itu seperti bulan purnama. Cahayanya lembut, tidak menyilaukan mata seperti matahari, tapi mampu menenangkan hati yang resah di tengah malam. Orang legi membawa energi manis. Itulah mengapa disebut legi yang berarti manis. Tapi manis mereka bukan manis yang dibuat-buat, melainkan manis yang alami, keluar dari ketulusan hatinya. Namun, justru karena auranya yang meneduhkan, legi seringkali disalahpahami. Ada orang yang mengira kelembutan itu tanda kelemahan. Ada pula yang mencoba memanfaatkan kesabaran legi untuk kepentingannya sendiri. Padahal, ketenangan legi bukanlah ruang kosong untuk dipermainkan. Justru di balik ketenangan itu ada kekuatan yang besar, sebuah energi yang diam-diam menjaga keseimbangan dirinya. Legi lebih suka damai daripada ribut. Mereka lebih suka memendam luka daripada mengumbar marah. Tapi ketika sudah tersakiti berkali-kali, semesta seringkali ikut bergerak membela. Tidak jarang, orang yang mengganggu ketenangan legi justru mendapat balasan tanpa legi perlu melakukan apapun. Itulah mengapa aura legi begitu dihormati. Banyak orang yang merasa, jika sedang bingung atau gelisah, cukup datang ke seorang legi, duduk bersamanya, lalu hati terasa lebih ringan. Mereka bagaikan telaga tenang yang bisa meredam panasnya siang hari. Namun, ingatlah baik-baik, jangan pernah berusaha mencemari telaga itu. Sebab bila telaga yang tenang berubah keruh, gelombang yang muncul bisa memporak-porandakan sekitarnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa aura legi memang penuh ketenangan. Tapi jangan salah, kesabaran mereka bukan berarti kelemahan. Mari kita masuk ke poin 2. Sabar, tapi bukan berarti lemah. 2. Sabar, tapi bukan berarti lemah. Sedulurku, salah satu sifat yang paling kentara dari orang legi adalah kesabarannya. Mereka dikenal jarang marah, jarang membalas dengan kasar, dan lebih suka menahan diri. Bagi banyak orang, legi tampak seperti pribadi yang rimo, mudah mengalah, dan tidak suka ribut. Namun, jangan salah sangka,
Kesabaran Legi bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin yang luar biasa. Bayangkan sebilah bambu. Dari luar, ia tampak lentur, bisa dibengkokkan ke sana kemari. Tapi justru karena kelenturannya, bambu mampu bertahan menghadapi badai besar. Pohon yang kaku bisa tumbang diterpa angin, sementara bambu yang sabar mengikuti arah angin akan tetap berdiri. Begitulah Legi. Mereka sabar menghadapi kehidupan, bukan karena tak berdaya, melainkan karena tahu, semua hal ada waktunya sendiri. Kesabaran Legi sering diuji. Mereka bisa menghadapi hinaan, ditipu, atau bahkan disakiti berkali-kali. Orang lain mungkin sudah lama meledak marah, tapi Legi memilih diam. Diamnya bukan karena takut, melainkan karena ia tidak mau memperbesar api. Diamnya adalah doa, adalah laku batin untuk meredam gejolak. Sesepuh Jawa sering berkata, sabar iku nggawa rahayu. Kesabaran membawa keselamatan. Namun, di balik kesabarannya, Legi punya batas. Jika sudah terlalu lama ditekan, jika kesabarannya dilukai berkali-kali, maka energi besar dalam dirinya bisa bangkit. Amarah Legi bukan amarah biasa. Ia tidak selalu keluar lewat teriakan atau kekerasan, tapi lewat doa yang tulus dari hati yang terluka. Dan doa orang Legi, karena hatinya bersih, sering langsung diijabah Gusti. Inilah mengapa siapapun yang berani mengusik kesabaran Legi, bisa celaka bukan karena Legi yang membalas, tapi karena semesta yang menuntut keseimbangan. Ada kisah nyata yang sering diceritakan para sesepuh. Seorang Legi yang ditipu habis-habisan oleh temannya tetap bersabar, tidak membalas, bahkan masih mendoakan kebaikan. Namun, dalam hitungan bulan, si penipu justru jatuh miskin, usahanya hancur. Legi tidak melakukan apa-apa, tapi hukum alam bekerja. Karena hati Legi terluka, semesta ikut bergerak. Kesabaran Legi juga menjadikan mereka pribadi yang tidak gegabah. Saat orang lain buru-buru mengambil keputusan, Legi lebih memilih menunggu, menimbang, dan melihat tanda-tanda. Lambat, ya, tapi langkahnya jarang salah. Inilah yang membuat mereka sering dianggap bijak. Namun, bagi Legi sendiri, kesabaran ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika mereka tidak mampu mengelola, Legi bisa terjebak dalam diam yang menyakitkan. Mereka bisa memendam luka terlalu dalam. Maka penting bagi Legi untuk belajar melepaskan dengan ikhlas, agar kesabarannya benar-benar jadi sumber kekuatan, bukan beban. Kesabaran Legi adalah keteguhan hati. Ia adalah kekuatan yang tidak terlihat, tapi justru itulah yang membuat Legi berbahaya bila diganggu. Mereka tidak akan menyerang duluan, tapi ketika batas kesabarannya dilampaui, balasannya bisa datang lewat cara yang tak disangka-sangka. Nah, setelah memahami kesabaran Legi yang luar biasa, kita masuk pada sisi lain yang lebih mistis, bahwa orang Legi sering dijaga oleh energi gaib yang tak terlihat. Mari kita bahas dalam poin 3, energi gaib yang menjaga. 3. Energi gaib yang menjaga. Sedulurku, salah satu rahasia besar yang melekat pada orang Legi adalah adanya daya gaib yang senantiasa melingkupi dirinya. Legi mungkin tampak lembut, penuh kesabaran, jarang marah, dan lebih suka hidup damai. Namun, sesungguhnya mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan halus yang mengawal langkahnya, seolah-olah semesta menjaga ketenangannya agar tidak diganggu. Orang Jawa sering menyebut Legi sebagai pribadi yang memiliki pancer alus, inti batin yang halus tapi sangat kuat. Pancer ini membuat mereka peka terhadap tanda-tanda gaib, sekaligus menghadirkan perlindungan yang tak kasat mata. Tidak heran, banyak cerita di masyarakat tentang orang Legi yang dihina atau ditipu, lalu si pelaku mengalami kesialan beruntun tanpa sebab yang jelas. Apakah itu kutukan? Sesungguhnya bukan. Itu adalah hukum alam, pantulan dari energi batin Legi yang terluka. Karena hatinya bersih dan jarang marah, ketika Legi benar-benar sakit hati, energi itu memantul keluar. Dan pantulan inilah yang bisa berubah menjadi petaka bagi siapapun yang menyakitinya. Sesepuh Jawa pernah berpesan, "Ati sing resik iku cedhak karo sing gaib." Hati yang bersih itu dekat dengan dunia gaib. Karena Legi dikenal berhati lembut, ia sering lebih mudah dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Ada yang menyebutnya leluhur, ada yang menyebutnya hodam penjaga, ada pula yang menyebutnya sebagai berkah dari Gusti. Apapun namanya, intinya jelas. Legi memiliki benteng gaib yang membuat hidupnya relatif terlindungi. Ada kisah yang sering diceritakan di desa-desa Jawa.
Seorang Legi ditipu oleh rekan dagangnya. Ia tidak marah, hanya menangis dalam doa dan menyerahkan semuanya kepada Gusti. Tak lama, rekan dagangnya jatuh sakit aneh, usahanya bangkrut, dan ia meminta maaf kepada si Legi. Bukan Legi yang menghukum, tapi energi gaib di sekitarnya yang bergerak menuntut keseimbangan. Energi gaib yang menjaga Legi ini ibarat bayangan. Ia tidak terlihat, tapi selalu ada. Itulah sebabnya orang tua Jawa dulu berpesan, ojo sembrana karo wong Legi. Jangan sembarangan terhadap orang Legi. Karena sekali hatinya benar-benar tersakiti, balasan bisa datang bukan dari tangannya, tapi dari kekuatan gaib yang menyertainya. Namun, energi gaib ini bukan semata untuk membalas. Ia juga menjadi pelindung. Banyak orang Legi yang selamat dari bahaya, entah kecelakaan, sakit berat, atau niat jahat orang lain. Ada saja jalan penyelamatan yang muncul, seolah-olah tangan tak terlihat menolong mereka. Semua itu karena energi halus yang menjaga. Akan tetapi, energi gaib yang mengawal Legi juga punya syarat. Legi harus menjaga hatinya tetap bersih. Jika ia hidup dalam kebencian, iri, atau dendam, maka energi itu bisa berbalik menjadi beban. Tapi bila ia konsisten pada sifat aslinya, lembut, sabar, penuh doa, maka pelindung gaib itu akan semakin kuat. Nah, setelah kita memahami bahwa Legi memiliki energi gaib yang melindungi, mari kita masuk pada rahasia berikutnya yang lebih menggetarkan, doa orang Legi. Karena dari hatinya yang bersih, doa Legi seringkali manjur, bahkan bisa jadi petaka bagi yang berani melukainya. Mari kita bahas dalam poin 4. Jangan main-main dengan doa Legi. 4. Jangan main-main dengan doa Legi. Sedulurku, ada satu hal yang sangat diyakini dalam pitutur Jawa, doa orang berhati bersih itu mustajab. Dan inilah salah satu kekuatan besar dari mereka yang lahir di weton Legi. Karena hatinya cenderung lembut, sabar, dan jarang marah, doa Legi sering lebih mudah sampai kepada Gusti. Orang Legi biasanya tidak suka mengumbar doa yang buruk. Mereka lebih sering mendoakan hal-hal baik, keselamatan keluarga, kelancaran rejeki, kesehatan sahabat, atau kedamaian lingkungan. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Bila hati Legi benar-benar tersakiti, lalu ia berdoa dengan linangan air mata, doa itu bisa menjadi bumerang bagi orang yang menyakitinya. Sesepuh Jawa pernah berkata, aja nganti donga wong sing ditindes. Jangan sampai terkena doa orang yang tertindas. Doa orang yang terluka hatinya, apalagi orang Legi yang biasanya sabar, bisa menjadi petaka besar. Karena doa itu keluar dari hati yang tulus, tanpa rekayasa, penuh rasa sakit yang menyerahkan segalanya kepada Gusti. Maka, semesta bergerak mengabulkannya. Banyak kisah nyata yang beredar di masyarakat. Ada seorang Legi yang diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Ia tidak melawan, hanya pulang dan berdoa lirih kepada Gusti agar diberikan keadilan. Tak lama, atasan yang menindasnya justru mengalami kemalangan, jatuh sakit parah, hingga akhirnya harus meminta maaf. Legi tidak pernah bermaksud mencelakai, tapi doa tulus dari hati yang terluka menemukan jalannya sendiri. Bayangkan pula bila Legi mendoakan kebaikan. Karena hatinya tulus, banyak orang yang merasa doa Legi membawa keberkahan. Tak heran, di desa-desa, orang Legi sering diminta mendoakan acara, memimpin doa dalam hajatan, atau sekadar dimintai restu. Orang percaya bahwa doa Legi memiliki kekuatan lebih, bagaikan air jernih yang langsung mengalir ke samudra. Namun, inilah peringatan besar. Jangan pernah main-main dengan hati Legi. Jangan sakiti mereka. Jangan aniaya mereka. Jangan permainkan ketenangannya. Karena bila doa yang keluar dari mulutnya lahir dari luka, itu bukan lagi sekadar kata-kata. Itu bisa menjadi palu takdir yang menimpa siapapun yang berbuat jahat padanya. Pepatah Jawa mengingatkan kita. Ati sing lara, donga ene makarya. Hati yang terluka, doanya bekerja. Doa Legi bisa membawa hujan berkah, bisa juga membawa badai bala. Semua tergantung bagaimana orang memperlakukannya. Bila Legi dihormati, doanya jadi restu. Tapi bila Legi dilukai, doanya bisa jadi kutukan tanpa perlu ia berniat jahat sekalipun. Inilah mengapa Legi tampak begitu berbahaya dalam kelembutannya. Mereka jarang bicara kasar, jarang membalas dengan tangan, tapi doa mereka adalah senjata gaib. Senjata yang tidak terlihat, namun bisa mengguncang hidup orang lain. Nah, setelah kita memahami betapa ampuhnya doa Legi, kini kita sampai pada puncak pembahasan,
takdir besar Legi. Karena di balik ketenangannya, Legi tidak hanya ditakdirkan untuk melindungi diri, tapi juga menjadi penebar ketentraman dan teladan. Mari kita bahas di poin 5, takdir besar Legi. 5. Takdir besar Legi. Sedulurku, setelah kita membicarakan auranya yang meneduhkan, kesabarannya yang luar biasa, energi gaib yang melindungi, hingga doa yang mustajab, tibalah kita di ujung perjalanan ini, takdir besar orang Legi. Orang yang lahir di weton Legi ditakdirkan bukan untuk menjadi pribadi yang ribut, bukan pula untuk mengejar kekuasaan dengan cara keras. Mereka adalah pribadi yang oleh semesta diberi peran sebagai penebar ketentraman, penjaga harmoni, dan teladan dalam kehidupan. Legi adalah ibarat telaga bening di tengah hutan. Orang datang kepadanya untuk melepas dahaga, mencuci diri, bahkan sekadar menenangkan hati. Legi mungkin tidak bersuara keras, tidak tampak menonjol, tapi keberadaannya membuat banyak orang merasa tentram. Mereka ditakdirkan menjadi tempat, kembali, tempat orang lain mencari kedamaian. Takdir ini tidak datang begitu saja. Ia terbentuk dari perjalanan panjang, dari kesabaran, dari ujian, dari luka yang dipendam, dari doa yang lirih di tengah malam. Semua itu menggembleng Legi menjadi pribadi yang linuih, orang yang memiliki kelebihan batin dibanding kebanyakan. Sesepuh Jawa mengatakan, Wong sing bisa tenang, iku sing bakal dadi pepadhang. Orang yang bisa tetap tenang, dialah yang akan jadi penerang. Inilah peran besar Legi. Mereka menjadi penerang, bukan dengan kata-kata muluk, tapi lewat sikap hidupnya. Legi sering dipercaya menjadi penengah dalam konflik, diminta memberi nasihat dalam keluarga, atau menjadi tempat berlabuh saat orang lain putus asa. Itu semua karena orang merasakan bahwa kata-kata Legi lahir dari hati yang jernih, bukan sekadar bibir. Bahkan dalam hal rejeki, Legi lebih sering mendapat kecukupan yang berkah. Tidak selalu berlimpah, tapi cukup untuk hidup tentram. Rejeki Legi sering datang dari jalan yang bersih, dari kepercayaan orang lain, dari pekerjaan yang penuh manfaat. Dan karena hatinya bersih, rejekinya sering terasa cukup meski sedikit. Inilah salah satu anugerah besar yang jarang disadari. Namun, jangan salah. Takdir besar Legi juga berarti peringatan. Karena mereka dijaga oleh energi halus, siapapun yang mencoba mengusik hidup Legi, mengganggu ketenangannya, atau meremehkan kesabarannya, sering mendapat balasan dari semesta. Takdir Legi bukan untuk menyerang, tapi mereka punya tameng gaib yang otomatis bergerak bila ada ancaman. Dengan demikian, takdir besar Legi adalah dua sisi sekaligus. Di satu sisi, mereka adalah telaga damai yang menyejukkan banyak orang. Di sisi lain, mereka adalah benteng gaib yang bisa membawa petaka bagi siapa saja yang berani mengusiknya. Inilah sebabnya Legi selalu dihormati. Mereka tidak menuntut dihormati, tapi hidupnya memang membuat orang segan. Mereka bukan orang yang suka menonjol, tapi auranya membuat orang menunduk. Sedulurku, jika panjenengan lahir di weton Legi, sadarilah bahwa jalan hidupmu bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menebar ketentraman. Bukan untuk berlari mengejar dunia, tapi untuk memberi arti lewat kelembutan. Dan percayalah, kelembutanmu bukan kelemahan, ia adalah kekuatan sejati yang membuatmu ditakuti oleh mereka yang berniat jahat. Nah, dari 5 poin ini, kita bisa menarik benang merah tentang weton Legi. Mereka tenang, sabar, penuh doa, dijaga energi gaib, dan ditakdirkan menjadi teladan. Mari kita simpulkan seluruh perjalanan ini dalam bagian kesimpulan. Sedulurku, dari 5 sisi yang sudah kita bahas, kita bisa melihat dengan jelas bahwa weton Legi adalah lambang dari ketenangan yang menyimpan kekuatan besar. Mereka membawa aura meneduhkan, membuat orang di sekitarnya merasa tentram. Mereka memiliki kesabaran luar biasa, bukan karena lemah, melainkan karena kuat menahan badai. Mereka dijaga oleh energi gaib, sebuah perlindungan tak kasat mata yang melingkupi langkahnya. Doa mereka mustajab, bisa membawa berkah besar, tapi juga bisa jadi petaka bila lahir dari hati yang tersakiti. Dan takdir besar mereka adalah menjadi teladan dan penerang, tempat orang lain mencari kedamaian. Maka, jangan pernah mengusik ketenangan orang Legi, karena ketenangannya bukan sekadar sikap, melainkan anugerah semesta yang harus dijaga. Siapapun yang berani mengganggu, seringkali bukan hanya berhadapan dengan dirinya, tapi dengan kekuatan besar yang menjaganya. Sesepuh Jawa berkata, sepi ing pamrih, rame ing gawe, sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji. Artinya,
Orang yang tenang, tidak sibuk mengejar pamrih, tapi sibuk berkarya, kaya meski tanpa harta, dan berwibawa meski tanpa pusaka. Itulah Legi, diamnya membawa makna, tenangnya membawa wibawa, doanya membawa perubahan. Sedulurku, mari kita belajar dari Legi, bahwa hidup bukan soal kerasnya suara, bukan soal banyaknya harta, tapi soal kedalaman hati dan ketenangan jiwa. Jika panjenengan lahir Legi, jagalah hatimu tetap bersih. Jangan mudah marah, jangan biarkan iri dan dengki merusak auramu. Karena semakin bersih hatimu, semakin kuat pula perlindungan gaib yang menjagamu. Jika panjenengan bukan Legi, tetaplah hormati mereka. Jangan remehkan kelembutannya, jangan sakiti ketenangannya. Sebab siapapun yang mengusik, bisa jadi hidupnya berbalik dihantam petaka. Jangan lupa, sedulur, tekan tombol like bila video ini memberi manfaat. Klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah weton lainnya. Tulis di kolom komentar, apakah panjenengan lahir Legi? Atau punya sahabat Legi yang auranya begitu meneduhkan? Bagikan pengalamanmu, siapa tahu jadi pelajaran berharga untuk semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.